Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Nah, untuk mengawali tahun 2024, gue akan mulai nih dengan membahas SSD. Yang sayangnya aja sih di awal tahun, harga SSD itu sudah mengalami kenaikan. Ya sebenarnya sih ini udah terjadi sejak akhir 2023 kemarin. Nah, semua ini disebabkan tuh karena adanya oversupply dari produsen chip NAND flash, ya mungkin karena demand pasar PC sedang kurang oke nih di tahun 2023, atau memang sang produsen tuh terlalu semangat genjot produksi. Ya karena terjadi oversupply tersebut, mereka tuh mencoba untuk mengurangi kapasitas produksinya, ya dengan begitu berdampak pada pengurangan stok dong. Yang sesuai dengan hukum supply and demand nih, ya harganya perlahan jadi naik lagi. Tapi walaupun begitu, ada satu produk SSD nih yang masih kasih harga cukup kompetitif, yaitu adalah Cleve C910 Lite, yang untuk kapasitas 500 GB-nya itu dihargai cuma 600 ribuan kecil aja. Dan ini udah NVMe Gen 4 dengan speed hampir 5 GB per second. Tentu kalau kita lihat di marketplace, SSD serupa tuh rata-rata menyentuh 700 ribuan ke atas. Jadi terlihat sangat value for money nih untuk si Cleve 910 Lite ini. Tapi apakah memang SSD ini worth it itu? Oke, SSD Cleve C910 Lite sendiri sesuai namanya tuh adalah versi Lite dari C910 reguler. Yang di versi Lite ini sih tidak mendapatkan heatsink serta memiliki spek yang sedikit lebih rendah. Namun tetap nih menggunakan protokol PCIe Gen 4 x 4. Yang paling terasa sih di sini bedanya ada di kecepatan read-write-nya nih. Serta juga TBW di versi Lite ini jauh lebih rendah, jadi soal durabilitas sih kedua SSD ini juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Walaupun begitu, C910 Lite punya variasi kapasitas yang lebih beragam, yaitu sampai 4 TB. Kemudian untuk packaging cukup sederhana, hanya ada box dan SSD-nya itu sendiri. Tidak ada stiker, kartu garansi, ataupun heatsink tambahan. Nah, SSD Cleve C910 Lite ini pakai form factor M.2 2280. Lalu untuk bagian yang tulisan-tulisan ini nih, hanyalah stiker biasa aja, jadi tidak bertindak sebagai heatsink sekaligus. Kemudian soal controller, C910 Lite ini menggunakan Phison E21T dengan NAND flash dari SK Hynix yang udah 3D TLC 176 layer. Lalu untuk kapasitas HMD-nya yaitu berkisar di 64 MB. Oke nih, sekarang kita masuk ke pengetesan, yang di sini gue akan tes menggunakan spek sistem seperti berikut. Dan untuk SSD Cleve C910 Lite-nya ini, hanya gue tes menjadi secondary SSD saja, serta tidak gue tambahkan heatsink apapun. Nah, pada pengetesan sintetik menggunakan Crystal Dismark, ternyata hasilnya tidak diduga, karena di sini hasilnya mampu melampaui spek di atas kertasnya. Kemudian untuk suhu saat melakukan pengujian ini sih maksimalnya tuh bisa mencapai 69 derajat. Yang mana sih ini terbilang cukup tinggi ya, sebab maklum juga sih sebenarnya karena tidak disertakan heatsink pada SSD ini. Kemudian pada pengujian sintetik kedua yaitu menggunakan AS SSD, speednya di sini juga masih bisa cukup terjaga dan sequential write-nya sekali lagi mampu melampaui spek di atas kertasnya. Kemudian lanjut ke pengujian sintetik yang terakhir yaitu adalah 3D Mark Storage. Di sini sih hasilnya mampu mendapatkan skor 2500-an. Oke, sekarang kita masuk ke real world test yang di sini gue akan tes copy file video games dengan total kapasitas puluhan dan ratusan gigabyte. Pertama, gue tes copy file dari SSD lain ke SSD Cleve C910 Lite. Nah, untuk file sebesar 60 GB SSD ini bisa menyelesaikannya dalam waktu 35 detik, yang mana ini membuatnya memiliki rata-rata speed di 1,75 GB per second. Lalu untuk file sebesar 100 GB-an, di sini bisa diselesaikan dalam waktu 1 menit 58 detik. Hampir 2 menit nih. Ya, so dengan begitu sih untuk file segini SSD-nya tuh memiliki rata-rata speed di 1 GB per second pas. Oke, sekarang kita lanjut dengan copy file di dalam SSD Cleve C910 Lite. Nah, untuk file sebesar 60 GB, SSD ini mampu menyelesaikannya dengan waktu 1 menit 37 detik. So, jika di rata-rata sih, SSD ini menghasilkan speed di 631 MB per second. Sedangkan untuk file 100 GB-an, SSD ini mampu menyelesaikannya dalam waktu 3 menit 12 detik. So, dengan begitu sih, di SSD ini mendapatkan rata-rata speed di 614 MB per second. Ya, tentu sih dengan hasil ini speednya bisa dikatakan ya biasa-biasa aja sih untuk sebuah NVMe Gen 4. Lalu untuk alasan kenapa speednya bisa dengan mudah jatuh nih di bawah 1 GB per second. Nah, setelah gua teliti, SLC cache dari SSD ini hanya mampu berjalan pada 53 GB pertama saja. So, speed yang kita dapatkan nih pada iklannya ini hanya berjalan ketika kapasitasnya terisi di 53 GB saja. Setelahnya sih ya SSD ini akan menunjukkan speed dari NAND flash TLC-nya.
Dan ya, ketika gue kembali tes sintetik dengan kapasitas terisi 50% hingga 75%, SSD ini sudah menunjukkan penurunan di write speed-nya. Jadi agak disayangkan sih, karena menurut gue SLC cache yang diberikan nih kurang besar. Well, sebenarnya ini bukan hasil yang terlalu buruk, sebab ada SSD di harga serupa yang menggunakan non-flash QLC, yang tentu kalau SLC cache-nya habis ya speed-nya mungkin nyentuh 100 MB per second saja. So, inilah kemampuan dari SSD Cleve C910 Lite yang sepertinya ditargetkan untuk pasar SSD NVMe kelas entry level. Dan dengan harga segini kita juga udah dapat SSD dengan garansi mencapai 5 tahun. Gue sendiri sih menyimpulkan SSD ini akan cocok nih untuk kalian pakai daily use seperti office, browsing, dan mungkin untuk menyimpan file-file foto atau video yang kapasitasnya kecil. Lalu di sini gue juga rekomendasikan untuk SSD ini jadi secondary storage aja karena punya TBW dan SLC cache yang tidak terlalu besar. Dan begitu menurut gue sih SSD ini juga kurang cocok nih untuk penggunaan intensif seperti content creation dan gaming yang secara konstan kan pastinya akan mengakses SSD. Mengingat SSD ini tidak memiliki heatsink, so akan lebih mudah throttling. Lalu menurut gue SSD ini juga kurang cocok untuk kalian jadikan primary storage karena dengan alasan yang seperti gue jelaskan sebelumnya. So, gimana nih menurut kalian tentang SSD Cleve C910 Lite yang hanya dibanderol 600 ribuan aja nih? Dan mungkin segitu aja sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT. Pamit undur diri. See you on the next video.